Suyuki masih merencanakan dalam benaknya bagaimana menyingkirkan masalah ini, tetapi mustahil baginya untuk mengeluarkan kristal ajaib ini sekarang. Tiba-tiba mendengar kata-kata Sukuan dengan cemas, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Sukuan, dari mana kamu mendapatkan kristal dewa? Paman Wu juga tahu bahwa setelah Sukuan bertengkar dengan ayahnya, dia hampir memutus semua sumber pendapatan. Jangan terlalu khawatir tentang itu, aku hanya punya satu permintaan, beritahu aku tentang situasi Su Yuxue, kata Sukuan dengan dingin. Jika kamu tidak mau, kakak laki-laki di Taiwei ini tidak akan mudah untuk diajak bicara. Taiwei itu juga mencibir di wajah mereka, jika Suyuki tidak memuntahkan kristal ilahi itu hari ini, dia mungkin kehilangan kulitnya. Suyuki ragu sejenak, dan akhirnya menyadari bahwa hanya ada sedotan di depannya, jadi dia mengangguk. Namun, dia masih ragu apakah Sukuan mengeluarkan ratusan ribu kristal. Tuan Spanduk, tolong, kata Sukuan. Luo Zeng mengulurkan tangannya dan membaliknya dengan ringan, cincin Sumeru bersinar terang, dan sekelompok kristal dewa muncul di depan semua orang. Taiwei itu juga tidak ambigu, mereka menoleh dan pergi setelah membawa Senjing pergi. Setelah menyelesaikan krisis langsung, wajah Suyuki kembali ke keadaan semula. Sukuan jelas tidak berniat melepaskan Paman Wu, menatapnya dan bertanya, Yuxue, apakah dia baik-baik saja? Suyuki ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan wajah tenang, darahnya terlalu banyak diperas, dan dia belum bangun akhir-akhir ini. Mereka benar-benar melakukan itu, ekspresi Sukuan menjadi dingin, memikirkan wajah pucat Su Yuxue, hatinya sakit. Jika saudara laki-laki tidak memerasnya sampai mati, saya khawatir mereka tidak akan melepaskannya. Su Yuki juga menghela nafas. Pengrajin keluarga Su semuanya sangat berdarah dingin, dan mereka tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk menyempurnakan senjata ajaib Paman Wu. Tentu saja bukan senjata yang bagus, tetapi dia juga merupakan pengecualian dalam hal ini, dan dia tidak menyetujui Su perilaku keluarga. Tidak bisakah kamu menunda selama beberapa hari? Su Kuan bertanya. Jika pembuluh darah habis, tubuh akhirnya akan layu dan layu. Jika waktu yang cukup diberikan, Su Yuxue dapat menelan ramuan darah kehidupan, yang juga dapat disembuhkan. Tentara klan Golden Crow sedang menekan perbatasan, dan waktu sangat sempit, dan batu penyegel tidak bisa dilepas sama sekali. Apalagi yang bisa saya lakukan selain mengorbankan dia? Su Yuki menggelengkan kepalanya dan berkata. Apa yang dapat dipikirkan Su Kuan, keluarga Su secara alami dapat memikirkannya. Biarkan aku berbicara dengan ayahku. Mata Su Kuan menunjukkan tekad. Apakah kamu gila? Jika ayahmu tahu kamu ada di sini, dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kata Su Yuki, aku menyarankan kamu untuk segera kembali ke kota naga, ini bukan tempat untukmu. Bawa aku ke sana, kalau tidak, kembalikan 300.000 kristal suci. Su Kuan mencekik Su Yuki dengan sepatah kata, dari mana dia mendapatkan kristal ilahi untuk kembali ke Su Kuan. Su Yuki berpikir sejenak sebelum berkata, aku bisa membiarkanmu melihatnya, tetapi kamu hanya bisa melihatnya, dan kamu tidak bisa mempermasalahkannya, bagaimana? Menghadapi syarat yang diajukan Paman Wu, Su Kuan hanya bisa setuju. Jadi Su Yuki menyingkirkan pedang panjang di depannya, dan membawa Su Kuan dan Luo Zeng ke pusat kota. Di tengah jalan, Su Kuan berkata kepada Luo Zeng dengan True Essence Transmission Banner Master, Divine Crystal ini, aku, Su Kuan, akan mengembalikannya padamu. 300.000 kristal ilahi adalah jumlah yang kecil untuk Luo Zeng, tetapi Su Kuan tidak dapat mengeluarkannya untuk sementara waktu. Jangan khawatir tentang kristal suci ini. Luo Zeng berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun kependekan dari Su Kuan untuk berinvestasi di spanduknya sendiri, dia sangat pekerja keras dalam banyak hal, belum lagi dia mengandalkan Wu Jianlingye, bisnis yang tidak mahal dan menguntungkan, dan tidak perlu peduli dengan ratusan ribuan kristal, belum lagi Su Kuan, sekolah lain jika murid perlu menggunakan kristal ilahi, Luo Zeng tidak akan ragu sama sekali. Su Kuan tidak menjawab, dan tetap diam sepanjang jalan. Setelah beberapa saat, Su Yuki membawa mereka berdua kembali ke bawah tembok. Bersih dulu. Menghadapi penghalang Taiwei itu, Su Yuki menunjukkan tanda, dan Taiwei segera melepaskannya. Tepat sebelum memasuki pintu, Luo Zeng melihat lingkaran sihir yang terdiri dari garis-garis merah. Lingkaran sihir ini seharusnya untuk mencegah gagak emas yang menggerakkan jiwa menangkap cangkang manusia. Memasuki tembok tinggi, Luo Zeng melihat beberapa berkas cahaya hijau didirikan tidak jauh. Di tengah berkas cahaya itu ada sebuah batu persegi yang gelap. Meskipun batu persegi ini mengambang di udara, pada pandangan pertama tampaknya benar-benar diam, tampaknya tidak mengambang di udara, tetapi seharusnya muncul di ruang ini, terlihat sangat ajaib, ini harus dikatakan oleh Su Kuan, kata Feng Shi.
Setelah bertahun-tahun, batu penyegelan lain keluar. Hei, aku khawatir waktu hampir habis dalam benak Luo Zeng. Suara 9527 tiba-tiba terdengar. Jam berapa hampir habis? Luo Zeng bertanya. Tetapi 9527 tidak menjawab pertanyaan ini. Hanya berkata saya tidak tahu token apa dari sisi lain yang tersembunyi di batu ini. Bahkan kamu bisa melihat benda ini. Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang menarik perhatian 9527, dan bahkan tidak menunjukkan minat pada pedang ular melonjak. Menurut Sukuan, batu penyegel ini hanya dapat dimurnikan menjadi harta karun Dao tingkat pertama di pantai seberang meskipun diklaim sebanding dengan harta karun Xiantian Dao tingkat ketiga. Luo Zeng meragukan pernyataan ini. Aku suka benda ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan apa yang bisa dimurnikan. Kamu hanya menggunakan batu penyegel ini untuk memurnikan senjata. Nyatanya, itu adalah pertanda, jawab 9527. Tanda apa? Luo Zeng sedikit bingung. Anda dapat menganggapnya sebagai pengatur waktu, sebutir pasir jatuh dari jam pasir waktu, tanda transisi dari keteraturan menjadi kekacauan, lanjut 9527. Bisakah kamu menjelaskan lebih jelas? Tidak bisa. Oke, Luo Zeng menggelengkan kepalanya, tidak sekali atau dua kali 9527 begitu sial. Mereka bertiga berjalan mengelilingi susunan pemurnian 9 sisi yang besar untuk sementara waktu, dan sebuah bangunan sederhana muncul di depan mereka. Su Yuqi masuk lebih dulu, lalu mundur, memberi isyarat kepada Luo Zeng dan Sukuan, dan berkata dengan suara rendah kamu harus pergi sekilas, jika kamu memberitahu ayahmu, kamu tidak beruntung, dan Paman Wu juga akan menjadi sial. Sukuan dan Luo Zeng juga menyelinap masuk diam-diam, di sudut ruangan, mereka melihat jimat kecil berwarna darah, dan di tengah jimat berbaring seorang wanita berbaju putih. Wanita berbaju putih itu berwajah cantik, berpenampilan sederhana dan pendiam, namun wajahnya sepucat kertas, dan nafas kehidupannya sangat lemah, jelas karena kehilangan darah yang berlebihan. Dan dengan kilatan darah pada jimat berdarah, tetesan manik-manik darah bulat dilucuti dari tubuhnya lagi. Ada salju. Melihat pemandangan ini, Sukuan tiba-tiba maju beberapa langkah, ingin menerkam. Melihat ini, Su Yuqi meraih Sukuan dan berteriak dengan suara rendah, kamu gila. Kamu seperti ini, kamu masih memeras darahnya, kamu gila. Sukuan berkata dengan marah, matanya merah dan dia mengepalkan tinjunya. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk meyakinkan ayahmu? Atau apakah kamu memiliki kemampuan untuk membawanya keluar? Tanya Su Yuqi dengan suara rendah. Saat Paman Wu mengatakan ini, Sukuan tersedak. Pertahanan di sini sangat ketat, apalagi semua anggota keluarga Su, ada banyak sekali Tai Wei. Jadi bagaimana jika dia menemukan Su Yuxue? Dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun padanya, apalagi membawanya pergi. Setelah gadis Yuxue lahir, orang tuanya meninggal, dan Paman Wu juga tertekan karena hal ini. Apa yang bisa saya lakukan? Su Yuqi menghela nafas dan berkata, kamu harus pergi dulu, karena kota Biyun memblokirnya lagi kemarin. Gelombang serangan suku Jinwu mungkin bisa melambat. Sejak ayah Sukuan mengambil alih sebagai kepala keluarga, dia mengikuti kebijakan besi dan darah, dan semua anggota keluarga Su dapat berkorban untuk keluarga Su. Hanya saja ini bukan pilihan terakhir, dan keluarga Su tidak ingin Su Yuxue mati, lagi pula, dia adalah darah paling murni dari keluarga Su sekarang. Situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Tetapi, sudah di sini, Sukuan pada akhirnya tidak mau melakukan apapun. Pada saat ini, pintu tiba-tiba didorong terbuka. Sekelompok 3 orang masuk dari pintu. Ketiganya mengenakan pakaian putih, dengan pola api dan pedang panjang terhunus di bahu pakaian, yang merupakan lambang keluarga Su. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan mata lebar dan alis panjang, serta tatapan mata yang dalam. Ketika mereka bertiga menemukan seseorang di dalam gedung, mereka semua terkejut sesaat. Pria parubaya yang memimpin melihat Su Yuqi terlebih dahulu, dan memarahi Wu tua, apa yang kamu lakukan di sini? Di tengah percakapan, pria parubaya itu melihat Sukuan di sebelahnya, dan keterkejutan di matanya menjadi lebih intens, dan pada saat yang sama, cahaya keras muncul, Sukuan. Mengapa kamu datang ke sini? Pria parubaya ini adalah ayah Sukuan, Su Yusen. Jika dulu, Sukuan pasti akan sangat takut saat bertemu ayahnya, dan dia akan tunduk. Tetapi pada saat ini, leher Sukuan berkedut, dan dia berkata tanpa rasa takut aku akan membawa pergi Su Yuxue. Dia tidak harus mengorbankan hidupnya untuk keluarga Su kita.
Ayah dan anak awalnya berselisih karena pilihan Su Quan untuk pergi ke kota naga. Setelah berhasil memurnikan batu tersegel kali ini, dia secara alami akan membawa pulang Su Quan dari kota naga untuk mendisiplinkannya. Ketika Yun Cheng datang, dia bahkan menuduhnya menjadi seorang ayah. Hehe, tidak perlu berkorban untuk keluarga Su. Menurutmu apa keluarga Su sampai pada titik ini? Ini adalah kerja keras dan pengorbanan ribuan orang di keluarga Su. Kalau tidak, apa yang kamu lakukan, pikir Su Quan? Aku khawatir Lian Long, aku bahkan tidak bisa memasuki kota. Su Yusen berkata dengan dingin. Selama bertahun-tahun, status keluarga Su di Tiangong terus meningkat, dan gaya perilakunya memang sangat penting. Apakah saya bisa masuk atau tidak adalah masalah pribadi saya. Saya harus membawa Su Yuxue pergi hari ini. Su Quan berkata dengan keras. Beraninya kamu. Jangan bicara tentang membawa Su Yuxue pergi, karena kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Su Yusen memarahi. Tapi Su Quan menegakkan punggungnya dan berjalan lurus ke arah Su Yuxue, ingin melewati susunan jimat berdarah dan menarik Su Yuxue keluar. Pengadilan kematian. Paman kedua Su Quan dan paman ketiga tidak bergerak, tetapi Su Yusen sudah dalam keadaan marah. Seorang pengrajin juga memiliki persyaratan untuk kultivasi, dan Su Yusen ini bahkan adalah sosok dari surga ketujuh di sisi lain. Tamparannya datang, meskipun dia menamparnya dengan santai, itu datang dengan amarah, dan itu juga mengandung setidaknya 30 kekuatan ilahi. Jika tamparan ini menimpa Su Quan, dia akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Saudara laki-laki, Su Yuki segera menjadi cemas, dan dengan cepat berdiri di depannya. Pergilah. Keahlian Su Yuki dalam memurnikan senjata biasa-biasa saja, dan kultivasinya jauh lebih buruk daripada kakak laki-lakinya, jadi dia ditampar dengan satu tamparan. Panggilan. Segera setelah itu, Su Yusen memberikan telapak tangannya lagi, dan langsung menuju Su Quan. Tapi Su Quan telah mengambil keputusan seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, jika ayahnya benar-benar kejam, tidak masalah jika dia mati di tangannya. Pada saat ini, Luo Zeng memutar tangannya dengan lembut, dan energi di mata iblis keluar dan berkumpul di telapak tangannya. Dengan sedikit kilasan sosoknya, dia datang ke sisi Su Quan, dan dia menepuk ke depan dengan ringan. Telapak tangan ini tampaknya sangat lambat dan cepat, menghalangi punggung Su Quan. Ledakan. Begitu itu hanya tabrakan dua telapak tangan yang berdaging, kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh masing-masing tidak lemah. Kekuatan tumpul menyebar di sepanjang kaki Luo Zeng dan Su Yusen, dan seluruh bangunan tiba-tiba terkejut. Adalah normal bagi ayah dan anak untuk bertengkar karena urusan keluarga, tetapi terlalu banyak untuk membunuh seperti ini, kata Luo Zeng perlahan. Su Yusen juga marah pada awalnya, tetapi baru saja dia ingin memberi pelajaran yang keras kepada Su Quan. Tanpa diduga, telapak tangan ini dihentikan oleh pemuda di sebelah Su Quan, dan dia juga tertegun. Bukan hanya dia, tetapi juga Su Yuki, dan paman kedua dan ketiga Su Quan juga tampak terkejut. Mereka melihat bahwa Luo Zeng mengikuti Su Quan, dan Luo Zeng bahkan lebih lemah dari Su Quan dalam hal kultivasi, jadi mereka mengira itu adalah teman yang dibuat Su Quan di kota naga, dan pihak lain hanyalah surga tingkat pertama, dan siapa yang akan memperhatikan Luo Zeng dengan cermat. Tapi Luo Zeng menganggap ringan telapak tangan Su Yusen, dan artinya berbeda. Belum lagi level pertama dari sisi lain, bahkan level ketiga, level keempat dari sisi lain, tidak bisa meremehkan Luo Zeng. Siapa kamu? Apa hubungan urusan internal keluarga Su denganmu? Su Yusen berkata dengan dingin. Meskipun dia tidak takut pada Luo Zeng, tetapi basis budidaya lapisan pertama memiliki kekuatan seperti itu. Orang seperti itu tidak memiliki latar belakang dan tidak ada yang akan mempercayainya. Su Quan adalah keluarga Su Anda, dan juga anggota spanduk saya. Sebagai pemilik spanduk, saya harus melindunginya dengan baik, kata Luo Zeng dengan serius. Su Yusen menatap Luo Zeng untuk sementara waktu, dan berkata dengan senyum dingin, seorang pemilik spanduk belaka di kota naga ingin menghentikan kami menyempurnakan batu penyegel. Tidak peduli dari keluarga kaya dan terkenal mana Anda berasal, saya khawatir kamu mencari kematian. Berbicara tentang tubuh Su Yusen yang memancarkan kekuatan api, tokennya dari sisi lain adalah sepotong skala naga api langit iblis di surga ketujuh. Setelah kekuatan panas menghilang, semua orang merasakan sensasi terbakar yang parah di wajah mereka. Paman kedua Su Quan dan paman ketiga juga mundur beberapa langkah. Bangunan ini awalnya dibangun sementara, bagaimana bisa menahan erosi ombak yang menghanguskan? Dengan bunyi bip, seluruh dinding bangunan langsung terpanggang dan roboh. Di luar gedung, penjaga TI itu juga merasakan pergerakan di sini. Mereka ingin datang untuk menyelidiki, dan kemudian mereka melihat pemandangan ini di dalam gedung. Luo Zeng berdiri di tempat,
pupil matanya sedikit menyusut. Surga ketujuh dari alam pantai lain. Bahkan jika Anda mencoba yang terbaik, Anda mungkin akan dipaksa untuk bertarung. Tapi dia menemani Sukuan ke sini hari ini, dan dia tidak berniat melakukan apapun, apalagi orang ini adalah ayah Sukuan. Pada saat ini, Sukuan, yang telah melewati jimat berwarna darah, berbalik dan berhenti di depan Luo Zeng. Ayah, jika kamu ingin membunuh, bunuh aku, bagaimanapun juga, aku tidak berarti di hatimu, mau makek hal-hal yang sulit bagi pemilik spanduk saya. Sukuan sangat berterima kasih karena Luo Zeng dapat membawanya ke kota Biyun dari jarak ribuan mil. Luo Zeng juga menjaga dirinya dengan baik di sepanjang jalan, dan dia dapat membahayakan Luo Zeng. Su Yusen menatap putranya, sudut matanya berkedut tanpa henti. Tidak peduli seberapa tidak efektifnya Sukuan, tidak mungkin dia benar-benar membunuhnya. Nafas panas yang asli berangsur-angsur memudar, Su Yusen menjabat tangannya dengan marah dan berkata, "Keluar." Ledakan, pintu tertutup rapat. Luo Zeng, Sukuan, dan bahkan Su Yuki semuanya diundang oleh Tai Wei. Su Yuki berkata sambil tersenyum masam, "Kenapa aku diusir?" Sukuan berdiri di tempatnya, tampak putus asa. "Sukuan, jangan khawatir, kakak dan yang lainnya tidak sekejam itu, dan dengan kemurnian garis keturunan Su Yuksue, mereka tidak akan main-main." Su Yuki menghibur. Sukuan memelototi Su Yuki dengan dingin, "Menurutmu ayahku tidak cukup kejam? Kamu melihat Yuksue terlihat seperti ini, bagaimana mungkin ada manusia?" Su Yuki mengerutkan hidungnya, menatap Sukuan sebentar, dan berkata, "Sukuan, paman kelima ingin mengingatkanmu bahwa sepupu tidak boleh menikah satu sama lain." "Apa yang kamu bicarakan?" Ekspresi Sukuan berubah. Su Yuki hanya tersenyum, "Aku hanya mengingatkanmu." Mendengar percakapan antara paman dan keponakan, Luo Zeng juga menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Masalah ini benar-benar tidak terlalu mendesak, belum lagi paman kelimamu benar, karena garis keturunan Su Yuksue jarang terjadi dalam 1000 tahun, bagaimana mereka rela melepaskannya?" Dia meninggal. Jimat berdarah tidak hanya meremas darah Su Yuksue, tetapi juga terus-menerus mengisi kembali darahnya, selama tekanannya tidak terlalu keras, itu tidak akan membunuh siapapun. 1. Di sini Tai Wei dan keluarga Su menjaganya lapis demi lapis, membawanya pergi tidak hanya tidak cukup kuat, tetapi juga tidak dibenarkan. Sukuan secara alami mematuhi Luo Zeng, tetapi dia tidak lagi memiliki harapan untuk masalah ini. Tepat ketika Sukuan dan Luo Zeng hendak pergi, mereka tiba-tiba mendengar peluit tajam dari telinga mereka. Suara siulan ini sepertinya berasal dari tempat yang sangat tinggi. Ketika Luo Zeng tiba-tiba mendongak, dia melihat hantu samar muncul di atas kota Biyun. Dia tiba-tiba mengerutkan kening. Seluruh prefektur Guanshan dipenjara oleh sangkar surga dan bumi. Mengapa seseorang dapat menggunakan teleportasi hebat? Bersih dulu. Di bawah tatapan Luo Zeng, dia tiba-tiba melihat bahwa hantu itu berangsur-angsur mengeras, dan dua sayap emas dengan lebar 10 kaki terbentang di tengah sayap lebar itu. Apakah seorang wanita setengah panjang? Wanita itu menutup matanya dengan erat seolah-olah dia belum bangun, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang redup. Dia mengepakkan sayapnya dengan ringan, dan sayap besar itu telah membungkusnya sepenuhnya, dan kemudian cahaya keemasan tiba-tiba melesat ke 4 arah. Arah dari 4 kelompok cahaya keemasan kelopak mata Luo Zeng tiba-tiba melonjak. Tidak hanya Luo Zeng, tetapi beberapa pejabat senior Tai Wei, termasuk Su Yusen, yang baru saja mengusir Luo Zeng dan Sukuan, melihat pemandangan ini, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Arah dari 4 kelompok cahaya keemasan adalah 40.000 formasi pedang terpencil di kota Biyun. Berdengung. Setiap puluhan ribu formasi pedang terpencil dijaga oleh lebih dari selusin penjaga Tai, dan salah satunya dilengkapi dengan penjaga Tai bintang 5. Melihat cahaya keemasan datang langsung ke sisi ini, Tai Wei ini segera membunyikan alarm. Wow. Tapi butuh waktu lama untuk formasi besar untuk memadukan kristal ilahi. Setelah melepaskan kandang langit dan bumi, baik ras manusia maupun klan gagak emas tidak bisa bergerak jauh, dan itu juga karena keputusan Tai Wei yang lumpuh ini. 4 lampu keemasan melayang di atas 4 formasi besar, muncul dalam sekejap mata. Wanita bersayap yang berdiri di tengah kota mengucapkan beberapa patah kata dengan enteng. Kata-kata suci, hukuman emas akan dihancurkan. Sikat, cahaya keemasan itu mengalir turun dari langit seperti semburan. Mundur. Setelah merasakan kekuatan cahaya keemasan, pengawal Tai yang menjaga formasi pedang 10.000 Yufeng hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka, dan itu adalah untuk melarikan diri. Mereka sama sekali tidak bisa menahan serangan energi yang mengerikan, dan mereka tidak punya pilihan lain selain dikubur dengan formasi. Bum 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 bum. Mengikuti 4 raungan keras,
seluruh kota Biyun bergetar. 40.000 formasi pedang tersegel dihancurkan oleh pancaran cahaya kemasan. Wanita bersayap di langit memandang ke bawah ke seluruh kota Biyun, dia hanya tersenyum ringan, memperlihatkan senyuman yang luar biasa menawan, saat sayapnya berkibar, dia berubah menjadi hantu samar dan menghilang begitu saja. Menghadapi serangan mendadak, seluruh kota Biyun berada dalam kekacauan. Ruang ini dipenjara oleh sangkar langit dan bumi, bukankah tidak mungkin untuk bergerak? Bagaimana wanita itu melakukannya? Tanya Luo Zeng. Baik Su Quan dan Su Yuki sama-sama bingung, jadi mereka tentu saja tidak tahu. Mereka semua memikirkan satu pertanyaan, karena 40.000 formasi pedang terpencil telah hancur, Gagak Emas pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini, dan nasib kota Biyun dapat dibayangkan. Sangkar langit dan bumi tentu saja merupakan metode yang baik, tetapi wajar jika memiliki cara untuk menerobos dengan menggabungkan arti sebenarnya dari kekecewaan kosong dengan tanda khusus dari pihak lain. Terlebih lagi, tubuh wanita itu belum dipindahkan sekarang, itu hanya proyeksi kekecewaan, jelas 9527. Kecuali itu melibatkan berita dari kedalaman pantai seberang, 9527 umumnya dapat menjawab Luo Zeng. Itu hanya proyeksi, tetapi memiliki kekuatan seperti itu alis Luo Zeng terangkat. Kekuatan yang terkandung dalam cahaya keemasan itu bisa mencapai kekuatan puluhan ribu dewa. Kekuatan seperti itu dapat dicapai dengan satu bayangan, itu terlalu menakutkan. Saat Luo Zeng sedang berpikir, sebuah suara nyaring tiba-tiba muncul di benaknya di kota Biyun, yang menyebar langsung ke seluruh kota Biyun. Semua Tai Wei, dan prajurit bawahan Tai Wei, mundur ke pusat kota Biyun. Para prajurit di kota Biyun mengandalkan 4 formasi besar, yang bisa menahan Gagak Emas di luar kota. Sekarang 4 formasi besar telah dihancurkan, Gagak Emas pasti akan memanfaatkan situasi ini. Tidak ada artinya mempertahankan seluruh kota Biyun. Pejabat senior pengawal Tai dengan tegas mengeluarkan perintah untuk mengecilkan semua kekuatan tempur di kota dan jaga formasi pemurnian artefak Jiuyuan. Dari segala arah, orang-orang terus berkumpul. Melihat orang-orang itu, Su Quan pun panik. Tuan Panji, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo tetap di tempat kita, tunggu dan lihat, jawab Luo Zeng. Di dalam arai pemurnian 9 takdir. Secara alami, Su Yusen dan yang lainnya juga melihat pemandangan ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pengrajin di Tiangong bertanya dengan cemas. Pasti tidak ada cukup waktu. Paman kedua Su Quan berkata sambil melihat batu penyegel. Batu penyegel itu sangat kuat, bahkan jika ribuan atau bahkan puluhan ribu kekuatan suci membombardirnya, itu tidak dapat dihancurkan. Tapi darah keluarga Su bisa dibenamkan di dalamnya, dan dengan darah sebagai panduan, bisa diringkas menjadi bentuk yang diinginkan dengan bantuan susunan pemurnian Jiuyuan. Tetapi perlu waktu untuk memadatkannya, dan waktu yang tersisa untuk mereka tidak cukup. Hanya ada satu cara, kata Su Yusen dengan cemberut. Cara apa? Paman ketiga Su Quan bertanya. Sekarang darah yang dimasukkan Feng Xi hampir siap, kami akan menggunakan semua kekuatan kami untuk memobilisasi formasi pemurnian artefak 9 nasib untuk sepenuhnya melautkannya dan mengambilnya. Su Yusen berkata dengan tegas. Paman kedua Su Quan mengerutkan kening dan berkata, ini akan mengurangi kualitas Feng Xi itu sendiri. Lebih baik daripada dibawa pergi oleh Gagak Emas, balas Su Yusen. Ini adalah opsi yang tidak dapat mereka bantu tetapi mereka tidak ingin melakukannya kecuali mereka harus melakukannya. Tepat ketika Su Yusen membuat keputusan ini, awan gelap muncul 100 mil jauhnya dari kota Biyun, dan di awan gelap ini, ada sinar merah yang tak terhitung jumlahnya bertitik di dalamnya. Melihat kehitaman langit, sepertinya hujan gunung akan segera datang. Pemurni keluarga Su dan kulit Tiangong semuanya suram. Serangan seperti itu oleh suku Jinwu tidak memberi mereka kesempatan untuk bernafas. Kenapa di bumi? Itu hanya batu penyegel. Apa yang ingin dilakukan Gagak Emas? Seorang pengrajin di Tiangong berkata dengan marah. Batu penyegel memang merupakan bahan pemurnian yang langka di dunia induk, tetapi salah satu dari benda ini akan muncul sesekali. Hanya saja kali ini saya sangat beruntung bisa tampil di kota Biyun, prefektur Guanshan. Bian Taobao yang disempurnakan dengan batu tersegel mengklaim sebanding dengan Xiantian Taobao kelas 3, tetapi bagaimanapun juga itu hanya Bian Taobao. Golden Crow membayar harga yang sangat tinggi, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka akan memenangkan batu penyegel ini, yang benar-benar tidak dapat diprediksi. Semakin Gagak Emas seperti ini, semakin kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Kita harus berhenti dan menderita karenanya. Ayo bubarkan sekarang. Wajah Su Yusen penuh tekad. Awalnya, semua orang ragu-ragu,
Tetapi momentum yang luar biasa dari suku Jinwu di kejauhan memaksa semua orang untuk mengambil keputusan. Ah, itu satu-satunya cara. Saya setuju. Ikuti saja saran dari Patriark keluarga Su. Penyuling keluarga Su dan Tiangong mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Setelah mereka membuat keputusan, semua penyuling kembali ke posisi semula. Cahaya dalam formasi pemurnian 9 takdir berkembang. Apa yang dikatalisasi oleh seluruh rangkaian pemurnian bukanlah Feng Shi itu sendiri, tetapi kekuatan darah Su Yuxue. Kekuatan garis keturunan ini telah meresap ke dalam batu penyegel, dan setelah kekuatan garis keturunan diaktifkan, itu dapat sepenuhnya melarutkan batu penyegel. Bentuk batu penyegel persegi asli berubah sedikit di bawah tekanan darah, permukaan batu penyegel berangsur-angsur meleleh sedikit, mengalir seperti cairan di permukaan. Yang pertama larut adalah tepi dan sudut persegi dari batu penyegel, ketika ujung dan sudutnya dihaluskan, batu persegi berubah menjadi bola yang benar-benar sempurna. Su Yusen, yang berdiri di tengah formasi pemurnian artefak 9 nasib, melihat, dan kemudian berkata, kekuatan darah masih sedikit lebih buruk. Mendengar kata-kata Su Yusen, anggota keluarga Su yang lain sedikit mengernyit. Su Yuxue sudah berada di ambang hidup dan mati, jika dia memeras kekuatan darahnya lagi, tubuh fisiknya mungkin benar-benar hancur. Bawakan kekuatan darah. Su Yusen tidak ragu sama sekali. Dihadapkan dengan perintah Patriark, tidak ada pengrajin dari keluarga Su yang bisa tidak patuh, dan salah satu dari mereka mengaktifkan formasi Scarlet. Tubuh kurus Su Yuxue sedikit bergetar, dan sedikit darah kemerahan keluar dari dahinya. Kekuatan darah dalam darah ini sudah cukup tipis. Saat tetesan darah itu keluar, mereka menembak ke arah batu yang tersegel. Arai pemurnian 9 tepi diaktifkan lagi, dan batu penyegel yang awalnya bulat mulai berubah menjadi bentuk yang aneh, seperti genangan hitam lembut yang mengambang di udara. Panggilan. Su Yusen melompat, dan sudah memiliki botol bersih kecil di tangannya. Terima. 1. Dia menepuk botol bersih itu dengan ringan, dan gaya gravitasi yang besar datang dari botol bersih itu. Pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Hitam ini tampaknya memiliki spiritualitas, dan terbang ke sisi lain. Su Yusen tidak menyangka masalah ini akan muncul. Ini bukan batu penyegel pertama yang dia sempurnakan. Pernah ada batu penyegel yang muncul di Senzu Tengah. Feng Juejian, karena masalah ini, Istana Taitian pernah memberi hadiah kepada keluarga Su dengan puluhan juta kristal dewa. Tapi kali ini, Feng Shi yang meleleh akan lepas dengan sendirinya. Tapi bagaimanapun, ini dalam formasi pemurnian 9 takdir, bagaimana Su Yusen bisa membiarkannya lolos. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke masa hitam itu tiba-tiba, dan seberkas cahaya hijau muncul dari formasi, menutupi masa-masa hitam itu. Berikan padaku. Tubuh hitam terus menggeliat di udara, tapi bagaimanapun juga tidak bisa keluar dari kurungan formasi. Mengikuti desakan panik Su Yusen, tubuh hitam itu tidak punya tempat untuk melarikan diri dan tersedot ke dalam botol bersih. Berdengung. Bahkan setelah masuk ke dalam botol bersih, benda hitam itu masih meronta-ronta, dan terdengar suara dengung di dalam botol, dan benda itu ingin keluar dari botol. Sudah selesai, singkirkan formasi pemurnian artefak 9 nasib, dan mari kita tinggalkan kota Biyun. Su Yusen menunjukkan sedikit kegembiraan. Yang lain tidak menanggapi, dan seorang penyuling menunjuk ke langit. Su Yusen mendongak, mulutnya terbuka lebar. Langit di atas kota Biyun telah sepenuhnya ditempati oleh gagak emas, dan sekarang tidak mudah untuk meninggalkan kota Biyun. Di tembok kota, semua wajah Tai Yiwei sangat berhati-hati. Tanpa perlindungan dari 40.000 formasi pedang terpencil, tidak mudah untuk melawan suku Jinwu. Apa yang akan mereka hadapi selanjutnya mungkin adalah pertempuran berdarah. Para prajurit yang direkrut dari bawah tembok kota memiliki wajah sedih. Itu tidak benar, bahkan jika itu adalah misi bintang 5, itu seharusnya tidak menjadi situasi yang fatal. Hei, perang dengan Golden Crow berubah dengan cepat, tidak ada yang bisa memprediksi. Kita semua tidak akan mati di sini, kan? Sebagian besar dari orang-orang ini datang ke sini untuk prestasi kecil itu. Siapa sangka kota Biyun akan dihancurkan setelah beberapa hari. Mereka yang memilih tugas ini telah memilih untuk pergi ke gerbang neraka. Pantas saja mereka dalam suasana hati yang baik. Sukuan juga terpengaruh oleh emosi ini, dan suasana hatinya sangat rendah. Dia awalnya khawatir tentang Su Yuxue, tetapi sekarang dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Tidak hanya itu, semua tokoh inti keluarga Su ada di sini. Jika kota Biyun dihancurkan, seluruh keluarga Su mungkin akan mengalami gempa besar. Luo Zeng tetap tenang, karena Tai Yiwei menjaga tempat ini, tidak mungkin hanya mengandalkan formasi 4 pedang. Pada saat ini,
suara Lin Hui tiba-tiba datang dari jarak yang tidak jauh. Mengapa kamu ada di sini? Ikutlah denganku. Di bawah panggilan Lin Hui, Luo Zeng dan Su Quan bergerak menuju sisi kanan tembok tinggi, dan segera bertemu dengan Lucy, Lu Hao dan rombongannya. Lucy dan yang lainnya juga menunjukkan senyum masam ketika mereka melihat Luo Zeng setelah beberapa saat, darah mengalir ke sungai di sini, dan hati semua orang umumnya berat. Meskipun aku tidak tahu mengapa Golden Crow menggunakan metode seperti itu tapi yang paling penting adalah bertahan hidup, kata Lin Hui dengan serius. Tai Wei juga menghadapi tekanan yang luar biasa. Lin Hui melirik Luo Zeng dan Su Quan, tetapi berkata dengan senyum masam jika gagak emas tidak mengepung kota, saya akan membiarkan Anda melarikan diri. Sayang sekali situs web China yang baru memperbarui tercepat terminal seluler HTTPS. Ketika Lu Hao dan Lu Xi mendengar ini, mereka semua mengerutkan bibir, dan mereka malu untuk menunjukkannya di depan Luo Zeng. Mereka semua sudah mati, dan anak ini mungkin tidak akan mati. Seluruh pusat kota Biyun dikelilingi oleh 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar. Yang paling dalam adalah tokoh tingkat tinggi dari Tai Wei dan pengrajin dari keluarga Su. Di tembok tinggi adalah bintang 1, bintang 2 Tai Wei, dan di luar tembok adalah tentara yang direkrut oleh Luo Zeng. Dan lapisan terluar adalah wanita, anak-anak, dan manusia yang tersisa di kota Biyun. Karena naluri bertahan hidup, mereka juga berkumpul di sini. Awan gelap yang menyebar dari segala arah akhirnya menyerbu kota Biyun. Menghadapi bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya, semua orang mengerti bahwa ini adalah pertarungan putus asa, dan menghunus pedang panjang mereka satu demi satu. Setelah gagak emas turun, mereka berkumpul dari segala arah di kota Biyun seperti air pasang. Dan beberapa bangunan di kota Biyun seperti terumbu karang di laut, tetapi terumbu karang ini tidak begitu stabil, dan di bawah gerusan gagak emas, satu demi satu runtuh. Yang akan datang, Luo Zeng menekan pedang panjang di tangannya, dan semua orang siap untuk pergi. Energi yang hilang dari semua jenis token dari pantai lain menghilang, dan di bawah pertemuan itu, ada jejak suara resonansi yang aneh. Tetapi yang pertama menderita bukanlah para prajurit ini, tetapi mereka yang berada di lapisan terluar. Beberapa dari orang-orang ini berada di alam dewa sejati, dan ada juga sejumlah kecil alam pantai lain, tetapi kekuatan mereka beberapa tingkat di belakang prajurit di lapisan dalam. Hanya beberapa orang yang dengan tergesa-gesa memblokir mereka, dan mereka ditutupi oleh kegelapan. Bau darah yang kuat naik ke langit, raungan, tangisan dan tangisan minta tolong ada di mana-mana, serta jeritan aneh dari gagak emas. Seseorang tidak dapat melihatnya dan ingin bergegas menyelamatkan orang, tetapi segera seseorang mengeluarkan perintah. Semua orang tetap diam. Setiap orang menjaga area pusat dan telah membentuk formasi mereka sendiri. Jika mereka pergi tanpa izin, mereka hanya akan mengacaukan posisi mereka sendiri. Meski tidak ada yang bergerak, melihat pemandangan tragis tidak jauh dari sana, hati semua orang bergetar. Meskipun orang-orang ini telah mengalami banyak pertempuran, melihat jenis mereka sendiri dicabik-cabik masih memiliki sentuhan yang kuat di hati mereka. Setelah gagak hitam menggerogoti orang terluar, mereka terus bergegas maju. Pada saat ini, sebuah suara akhirnya datang dari tembok tinggi, lakukan. Klik, gosok, gosok. Pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya berdiri tegak seperti pohon. Setiap orang yang telah lama menyeduh menunjukkan ilmu pedang dan kekuatan supernatural mereka satu demi satu. Lampu pedang berwarna-warni, tersebar, pecah, dan tajam, menyebar ke segala arah pada saat bersamaan. Dengan begitu banyak alam lain berkumpul bersama, kekuatannya tidak bisa diremehkan. 1. Gelombang pertama Golden Crows yang menyerbu telah tercabik-cabik sebelum mereka bisa mendekat, karena pembantaiannya sangat cepat, ruang hampa terbentuk di depan semua orang, dan semua Golden Crows dipenggal. Melihat adegan ini, kepercayaan diri semua orang tiba-tiba berlipat ganda. Selama semua orang bekerja sama, bahkan jika gagak emas mengepung kota, itu tidak akan sepenuhnya tak terbendung. Namun, jumlah gagak emas yang menyerang kota Biyun kali ini lebih banyak dari hari sebelumnya, membunuh kelompok pertama, dan ada aliran pengisian yang stabil dari belakang. Tapi gelombang kedua Golden Crows bergegas, dan semua orang menyerang bersama lagi. Tembakan kedua, semua orang banyak bekerja sama secara diam-diam, dan situasinya mirip dengan yang pertama. Hal yang sama berlaku untuk Golden Crows gelombang ketiga. Ajaibnya, tidak ada tentara yang menjaga kota Biyun yang mati, dan beberapa bahkan tersenyum. Tapi di antara kelompok keempat gagak emas yang menyerbu, ada sedikit cahaya keemasan bercampur. Ketika para prajurit itu, termasuk Lucy dan yang lainnya melihat Wu Jinwu, wajah mereka langsung membeku. Benda ini sangat cepat,
dan itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh alam surga biasa. Semuanya, hati-hati, Wu Jinwu ini akan ditangani oleh Tai Yiwei. Melihat gelombang keempat Golden Crows menyerang, pengawal Tai juga mengambil tindakan satu demi satu. Wu Jinwu itu terbang dengan kecepatan yang tidak bisa dibedakan dengan mata terbuka, dan beberapa dari mereka langsung menuju ke Luo Zeng. Mata Luo Zeng menyipit, dan pedang panjang yang ditekan sedikit terangkat. Tepat ketika dia hendak menghunus pedangnya, hawa dingin yang tajam datang dari belakangnya. Segera setelah itu, beberapa lampu putih terbang di atas kepalanya dan mengenai tubuh Wu Jinwu dengan tepat. Wu Jinwu ini segera membeku menjadi es batu, dan hancur berkeping-keping ketika jatuh ke tanah. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Aku tidak akan membiarkan Wu Jinwu ini menyakitimu, Lin Hui tersenyum. Dengan serangan Tai Yiwei, ancaman Wu Jinwu menjadi sangat lemah. Meski begitu, ada banyak korban di antara para prajurit. Kerumunan itu terlalu berdekatan. Begitu Wu Jinwu menyerbu ke dalam kerumunan, dia bisa membunuh banyak orang dalam sekejap dengan menembus kemana-mana. Yang lebih mengerikan adalah jumlah Wu Jinwu di antara Jinwu biasa itu meningkat, dan bahkan Tai Yiwei menjadi semakin sulit untuk dihadapi. Pedang Roh Es. Pedang panjang transparan memberikan kekuatan besar di tangan Lin Hui. Saat dia melayang di udara, cahaya pedang putih menghantam Wu Jinwu itu dengan tepat, seolah-olah mereka memiliki mata. Mungkin karena penampilan Lin Hui terlalu mempesona, Wu Jinwu di sekitarnya tampaknya telah membuat kesepakatan, dan di bawah putaran kecepatan tinggi, mereka semua berlari menuju Lin Hui. Melihat adegan ini, ekspresi Lin Hui juga berubah. Setelah menyadari krisis, Lin Hui segera ingin mundur, dan pedang panjang di tangannya menusuk ke segala arah. Puf-puf. Dia telah bermain secara ekstrim, dan hanya membunuh sekitar selusin Wu Jinwu, tetapi masih ada Wu Jinwu yang mengepung. Tai Yiwei yang lain masih jauh, dan mereka juga terlalu sibuk untuk mengurus diri mereka sendiri, jadi tidak mungkin bertemu dengannya sendirian. Ups, pada saat ini, senyum masam tak berdaya muncul di wajah Lin Hui. Meskipun bergabung dengan Tai Yiwei, seseorang harus memiliki kesadaran untuk mati, tetapi setelah bertahun-tahun berjuang di Tai Yiwei, dia dianggap beruntung, sayang sekali hidupnya akan berakhir di sini hari ini. Tepat ketika Lin Hui hendak menyerah, potongan cahaya pedang yang tersebar meraung ke arahnya. Pada saat dia melihat lampu pedang itu, wajah Lin Hui juga penuh keheranan. Sinar pedang ini langsung menghampirinya, untuk membunuhnya. Namun, keheranannya hanya berlangsung sekejap mata, dan cahaya pedang yang tersebar itu terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, beberapa di antaranya hampir terbang mendekati tubuhnya, dan kemudian Lin Hui mendengar semburan puf-puf-puf, suara dari cahaya pedang yang tersebar itu mengenai Wu Jinwu itu dengan akurat. Potongan bulu burung kuning berkibar di depannya. Lin Hui melayang di udara kosong, dan benar-benar terpana sesaat. Dia berbalik dan melihat sekeliling, tetapi melihat Luo Zeng memegang pedang panjang dan tersenyum pada dirinya sendiri. Kamu Lin Hui benar-benar lupa situasinya, dan bertanya, kamu baru saja pindah. Seseorang tidak bisa melawan gagak emas ini, jangan bertahan, kata Luo Zeng. Aku tidak menanyakan pertanyaan ini, aku bertanya. Ada badai di hati Lin Hui, seorang junior biasa dari tingkat pertama dapat membunuh Wu Jinwu, dan membunuh beberapa dari mereka dengan satu pedang. Bahkan Lin Hui sendiri akan kesulitan melakukan trik semacam ini. Saat ini, Lin Hui tiba-tiba teringat kejadian aneh kemarin. Kemarin, pasukan gagak emas diserang, dan Wu Jinwu itu merenggut banyak nyawa. Namun, tidak ada orang yang dibawanya dari benteng Sanhe yang mati. Pada saat itu, dia berpikir bahwa mungkin ada beberapa pemain bagus yang bersembunyi di antara orang-orang ini. Situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Hanya saja Lin Hui tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan menjadi orang dengan tingkat kultivasi terendah, dan memang sulit baginya untuk membalikkan konsep ini untuk sementara waktu. Tuan Lin Hui, sekarang bukan waktunya untuk bertanya. Luo Zeng menatap ke depan, dan mengeluarkan pedang panjang itu lagi. Untuk menghadapi gagak emas yang rapuh ini, Luo Zeng menekan kekuatan ke jarak yang sangat rendah, tetapi hampir setiap pedang dapat mencapai efek terbesar, dan efisiensinya secara alami sangat tinggi. Sementara Lin Hui berjuang untuk membunuh Wu Jinwu, dia masih tidak bisa tidak memperhatikan Luo Zeng dengan rasa ingin tahu. Hasilnya semakin mengejutkan. Tampaknya itu tembakan biasa, tapi tidak ada langkah yang salah. Selain itu, orang ini sebenarnya memeriksa kelalaian sambil memenggal sebanyak mungkin Jinwu, apakah itu Lucy, Lu Hao dan lainnya. Selama ada sedikit kelalaian di garis serangan mereka, orang ini akan dengan santai menikamnya dengan pedang, bunuh gagak emas yang memanfaatkan kesempatan untuk masuk satu persatu.
Untuk memverifikasi pemikirannya sendiri, Lin Hui sengaja melewatkan Golden Cross itu. Tepat saat dia baru saja melepaskan beberapa Golden Cross, cahaya pedang tiba seperti yang diharapkan, menggambar busur, dan menembus dengan tepat. Beberapa kepala gagak emas. Tak terduga hati Lin Hui terus bergetar. Dia samar-samar merasa sedikit malu di dalam hatinya, seorang pria di lapisan pertama dari sisi lain akan membuat Tai Yiwei merasa tak terduga, dan itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak, tapi dia memang memiliki perasaan ini. Meskipun dia memiliki pemikiran di dalam hatinya, Lin Hui merasa sangat aman bertarung dengan pria seperti itu. Dia, Lucy, Lu Hao dan yang lainnya bergegas ke depan. Tidak perlu membentengi seluruh tubuh. Mereka masing-masing mencurahkan kekuatan magis yang paling kuat. Beberapa Jinwu dan Wu Jinwu biasa bergegas maju, dan mereka selalu bisa dibunuh oleh Luo Zheng sebelumnya. Hal yang sama juga berlaku, jangkauan yang mereka jaga hampir tidak bisa dihancurkan. Tetapi bagi para prajurit di arah lain, situasinya sangat buruk. Dengan bergabungnya Wu Jinwu, situasi korban terus bermunculan meskipun Tai Yiwei menambah mereka, jumlah Jinwu terus bertambah. Gagak emas darah ada di sini. Kembali, kembali. Biarkan Tai Yiwei menghadapinya. Ribuan gagak emas merah muncul dalam kelompok gagak emas, dan mereka persis seperti gagak emas darah yang mereka sebut. Burung gagak emas darah ini ditutupi dengan bulu api, sekuat emas dan besi, dan kekuatannya tidak terbatas, yang jauh dari kemampuan untuk ditangani oleh alam pantai biasa lainnya. Ketika Blood Golden Crow muncul, semua Tai Yiwei dimobilisasi, dan sekarang adalah pertarungan antara elit dari kedua belah pihak. Karma, 3 Blood Golden Crows yang berotot menyerbu ke arah mereka dengan teriakan tumpul. Sihir Maple, menghadapi gagak emas darah, Lucy tidak ragu menggunakan jurus pedang terkuatnya. 1. Lusinan lapisan lampu pedang berbentuk daun maple ditumpuk bersama, berubah menjadi ketakutan yang menyala-nyala, dan langsung mengarah ke salah satu Blood Golden Crows. Blood Golden Crow tiba-tiba mengangkat sayapnya yang tebal, dan dengan ringan memblokirnya. Bang! Dengan suara yang renyah, Blood Golden Crow tidak terluka. Ini mata Lucy melebar. Meskipun mereka tahu bahwa Blood Golden Crows ini sangat kuat, tetapi keterampilan Lucy tidak lemah, sulit dipercaya bahwa pedang ini tidak dapat menembus tubuh Blood Golden Crow. Bukan hanya dia, tapi Lu Hao dan yang lainnya juga menderita. Di bawah serangan penuh mereka tidak bisa mengguncang sayap kokoh dari Blood Golden Crow sama sekali. Tepat ketika mereka bingung, 3 gagak emas berkepala darah tiba-tiba mengangkat sayap mereka. Lusinan ratusan bulu terbang merah ditembakkan. Kekuatan yang terkandung dalam bulu terbang ini tidak lebih lemah dari Wu Jinwu itu. Tapi bulu terbang merah ini sama sekali bukan makhluk hidup, dan mereka tidak bisa mengubah arah sefleksibel Wu Jinwu Lucy dan yang lainnya bisa menghalangi mereka. Tapi kekuatan mengerikan yang terkandung di bulu hampir bisa mematahkan pedang biasa. Meskipun Lucy, Lu Hao dan yang lainnya memblokir bulu-bulu itu, tangan mereka gemetar tanpa sadar. Qi Jinwu, serahkan padaku, kamu bisa menangani sisanya. Saat Lin Hui berbicara, dia menghancurkan lusinan kristal ilahi dan menyerapnya ke dalam token Bian dalam putaran pertempuran ini. Kekuatan token Bian juga dikonsumsi dengan sangat cepat. Kemudian dia bergegas maju dan bergulat dengan Qi Jinwu. Namun, Lin Hui sangat menyadari kekuatannya sendiri. Lin Hui baik-baik saja dengan satu Qi Jinwu saja, tetapi tekanannya akan berlipat ganda saat menghadapi 2 Qi Jinwu, dan melawan 3 Qi Jinwu akan terlalu berlebihan. Tetapi setiap Tai Yiwei memiliki kesadaran yang sangat kuat, bahkan jika mereka mati secara sadar, mereka tidak memiliki keluhan. Lin Hui bukan satu-satunya Tai Yiwei yang menghadapi tekanan seperti itu, Tai Yiwei lainnya bahkan harus menghadapi 4 atau 5 Qi Jinwu sendirian. Angin dan salju. Lin Hui melepaskan hawa dingin yang bergejolak, memperlambat kecepatan Qi Jinwu ini. Tapi sayap Qi Jinwu tampaknya bertatahkan puluhan pedang, terus-menerus memotong ke arah Lin Hui. Sua, sua, sua. Sebuah putaran sayap merah berguling, sosok Lin Hui terus mengelak, mencari kesempatan untuk melepaskan pedangnya dengan sangat canggung. Tapi saat pedang terhunus, target sudah mundur dengan tenang. Qi Jinwu ini juga telah menjalani pelatihan yang ketat, dan mereka bekerja sama dengan erat satu sama lain. Dia menggunakan pedangnya beberapa kali, tetapi dia gagal mencapai apapun, sebaliknya, dia dalam bahaya. Sua, tepat ketika Lin Hui telah mengkondisikan refleks dan menghindari putaran tebasan dari sayap, salah satu Qi Jinwu melompat dan berputar di udara, hampir sepenuhnya melibatkan dirinya di dalamnya. Menghadapi sepasang sayap bertatahkan pedang, Lin Hui mengertakkan gigi tiba-tiba, dengan keputusan di dalam hatinya. Dia tidak mengelak atau mengelak,
dia menuangkan semua kekuatannya ke pedang panjang, dan langsung menyerang Qi Jinwu. Bahkan jika itu adalah kematian, seseorang harus dibunuh. Inilah garis bawahku, dia menggertakkan giginya dan bergumam dengan suara rendah. Ketika Lin Hui hendak keluar semua, kekuatan aneh tiba-tiba datang dari belakangnya. Kekuatan ini tidak berasal dari kekuatan pantai seberang, tetapi tampaknya kekuatan jalan ilahi. Kekuatannya sangat aneh. Saat perasaan aneh ini melekat di hatinya, cahaya putih yang menyilaukan meledak di atas kepalanya, dan energi yang keluar hampir membuat Lin Hui pusing. Siapa yang bergerak? Siapa di antara rekan-rekanku? Metode semacam ini, apakah itu Tai Wei bintang 2, atau Tai Wei bintang 3? Setelah silau putih menghilang, dia melihat bahwa kepala gagak emas merah telah meledak menjadi kekacauan berdarah, dan sayap di pundaknya tersebar di seluruh tanah, tergeletak tak bergerak di tanah. Terkejut dengan dua Qi Jinwu lainnya, mereka juga mundur beberapa langkah. Monster alien semacam ini juga akan ketakutan. Ketika Lin Hui menoleh untuk melihat, wajahnya tiba-tiba terkejut, dan dia berkata, "Kenapa kamu lagi?" Dalam waktu singkat, Luo Zeng telah menyelamatkan nyawa Lin Hui untuk kedua kalinya. Lin Hui ingin mengatakan bahwa Luo Zeng yang menyelamatkan nyawanya lagi, tetapi dia tidak bisa mengatakannya dari mulutnya. Meskipun dia telah melarikan diri dari kematian, Lin Hui masih merasa dia tidak bisa tertawa atau menangis. Ketika dia memimpin orang-orang di benteng Sanhe, dia ingin mengusir Luo Zeng tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika dia benar-benar mengusir orang ini pada saat itu, aku takut. Bertukar nyawa dengan binatang berambut datar ini terlalu ambisius, Luo Zhengyun menjawab dengan tenang. Memegang pedang panjang di tangannya, lapisan energi fusion Dao melintas secara bergantian di permukaan pedang panjang, dan berjalan ke sisi Lin Hui. Lucy, Lu Hao dan yang lainnya di belakang, termasuk orang lain yang baru saja tertarik dengan pedang Luo Zeng, semuanya tampak tercengang. Luo Zeng mampu membunuh Wu Jinwu yang sangat cepat sebelumnya. Meskipun mereka sangat terkejut, mereka masih dalam jangkauan yang dapat diterima. Kemampuan pertahanan Wu Jinwu tidak kuat, tetapi kecepatannya terlalu cepat, dan sosok halusnya terlalu sulit untuk ditangkap. Jika Luo Zeng memiliki bakat pedang aliran jantung, jika dia menangkap beberapa pintu, dia dapat dengan mudah membunuhnya, yang tidak membuat mereka iri. Tapi yang dia hadapi sekarang adalah Qi Jinwu. Alam surga biasa tidak dapat menembus pertahanan sesat dari Qi Jinwu, hanya Tai Wei yang dapat menghadapi Qi Jinwu secara langsung. Bahkan Lin Hui tidak dapat bertahan di bawah pengepungan ketiga Qi Jinwu. Pedang Luo Zeng barusan langsung meledakkan kepala Qi Jinwu. Artinya, kekuatan ilahi yang dia miliki hampir sama dengan Yixing Tai Wei. Apakah itu bahkan memiliki arti melampaui? Seberapa kuat Dragon City sekarang? Bisakah pemilik spanduk manapun melampaui Tai Wei bintang 1? Di antara orang-orang ini, satu-satunya yang tetap tenang adalah Sukuan. Dia mengerti bahwa ini bukan kekuatan penuh dari pemilik spanduk. Adapun seberapa kuat Luo Zeng meledak dengan seluruh kekuatannya, Sukuan tidak tahu, tetapi pedang yang terungkap di luar kota naga selalu segar dalam ingatan Sukuan. Dukun. Kedua Qi Jinwu tidak tahu dengan apa mereka berkomunikasi. Kedua sayap itu tiba-tiba menyebar, dan kekuatan yang keluar dari tubuh mereka tiba-tiba melonjak. Pada saat yang sama, dua tanda identik dari pantai lain muncul di atas kepala Qi Jinwu. Itu adalah sehelai bulu putih, dan bulu ini tercemar dengan rasa kesucian. Apakah ini tanda mereka dari sisi lain? Luo Zeng terkejut sesaat. Itu adalah bulu yang kudapatkan dari kuil matahari terbenam. Lin Hui mengangguk. Mengapa persis sama? Luo Zeng memperhatikan bahwa ada juga bulu putih di atas Qi Jinwu tidak jauh dari sana. Karena kuil matahari terbenam ditempati oleh mereka, token dari pihak lain ini dapat didistribusikan di dalam klan. Ini juga akal sehat dasar. Luo Zeng bahkan tidak mengetahuinya. Lin Hui juga merasa bingung, tetapi dia masih menjelaskan dengan sabar. Kuil matahari terbenam telah diambil alih oleh gagak emas, jadi. Tiba-tiba mendengar berita ini, Luo Zeng juga ingin bertanya apakah Tiangong juga menempati kuil lain. Tapi kedua Qi Jinwu itu jelas tidak memberikan kesempatan ini. Qi Jinwu yang kekuatannya meningkat drastis telah berubah menjadi dua lampu merah, terbang ke arah mereka berdua. Formasi pemurnian artefak 9 nasib telah sepenuhnya ditarik. Formasi jimat merah yang termasuk Su Yuxue juga dibongkar, dan bungsu dari keluarga Su membawa Su Yuxue yang sekarat di punggungnya. Su Yusen memimpin kerumunan untuk berdiri di tempat yang tinggi, mengamati situasi pertempuran di sekitar mereka. Meskipun Tai Wei dan para prajurit kota Biyun menunjukkan keuletan dan darah mereka, lingkaran pertahanan masih menyusut sedikit demi sedikit. Mayat klan Jinwu menumpuk di perbukitan, dan kehidupan kedua ras saling menggerogoti.
Situasi ini tidak baik. Situs web China yang baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Tempat ini pada akhirnya akan direbut oleh gagak emas. Apakah benteng Sanhe memiliki bala bantuan? Para penyuling bertanya. Tak jauh dari mereka, berdiri dua sosok jangkung. Yanda, Yan, sepasang saudara kembar ini adalah dua bintang 5 Taiyiwei, dan mereka juga merupakan pilar kota Biyun. Sejak awal pertempuran, keduanya tetap berada di sisi Su Yusen dan tidak ikut serta dalam pertempuran di luar. Benteng Sanhe merespons, tetapi untuk beberapa alasan, bala bantuan tidak datang, kata Yanda dengan suara yang dalam. Nenek Yan mengertakkan gigi, tetapi berkata saya khawatir suku Jinwu akan mencegat mereka di tengah jalan. Apa yang bisa dipikirkan oleh kedua bersaudara itu, Su Yusen dan yang lainnya juga bisa memikirkannya, tetapi tidak ada yang mau mengatakan fakta mengerikan ini sekarang. Jika tidak ada bala bantuan, kota Biyun pasti akan hancur. Semua orang di sini akan mati. Bahkan jika tidak ada bala bantuan, kita tidak bisa duduk diam. Su Yusen melihat ke selatan. Satu-satunya tempat yang aman di prefektur Guanshan adalah benteng Sanhe, yang merupakan base camp Tiangong. Untungnya, kota Biyun tidak terlalu jauh dari benteng Sanhe. Maksudmu, ayo buru-buru keluar. Yanda bertanya. Su Yusen mengangguk, saya akan melarutkan batu penyegel ini, hanya untuk ini, hanya Anda yang mengatakan menunggu bala bantuan untuk merespons. Kami akan tinggal di sini. Sekarang bala bantuan mungkin tidak dapat menunggu, dan itu hanya akan menjadi lebih buruk jika itu terjadi, berlarut-larut. Ups. Yan Dayan dan Nyonya Yan saling memandang. Meskipun kultivasi mereka jauh lebih kuat dari Dewa Suyu, bagaimanapun juga Dewa Suyu adalah patriark keluarga Su. Ada juga dekrit di benteng gunung dan sungai, dan kota Biyun sepenuhnya dikendalikan oleh Suyu. Tuhan memiliki keputusan akhir, semua Taiyiwei melayani penyulingan ini. Dalam hal itu, dua saudara kita akan melakukan yang terbaik untuk mengawal patriark keluarga Su. Batu penyegel ada di tangan Su Yusen, dan Su Yusen secara alami adalah target perlindungan utama Yan Dayan. Setelah mereka membuat keputusan, Yanda melompat dan berkata dengan keras pada saat yang sama tentara dan tentara dari seluruh kota, penjaga Taiyi, dengarkan perintah. Benteng gunung dan sungai memiliki bala bantuan untuk merespons. Saat orang-orang yang sedang bertarung mendengar kata-kata Yanda, hati mereka langsung bersorak. Nyatanya, Yanda juga mengerti bahwa mereka mungkin tidak bisa menunggu bala bantuan dari benteng Sanhe, tetapi prajurit yang sendirian ini membutuhkan keyakinan untuk bertahan hidup dan alasan, dan hanya dengan memberi mereka harapan mereka dapat mengerahkan kekuatan terkuat mereka. Ini adalah kualitas dasar menjadi seorang jenderal. Tapi batu penyegel telah disempurnakan, dan tidak perlu berpegangan pada kota Biyun. Ayo bertempur ke selatan. Bergabunglah dengan bala bantuan dari benteng Sanhe. Semua prajurit ikuti aku. Mengatakan itu, Yanda tiba-tiba melepaskan napasnya. Aura Taiyiwei bintang 5 secara alami menakutkan, seperti cahaya terang dalam kekacauan ini. Dia tidak hanya ingin membimbing semua prajurit untuk mengikutinya, tetapi dia juga ingin menarik perhatian orang-orang Jinwu dan menggunakannya untuk menutupi Yan dan Su Yusen ini semacam pengorbanan. Sua, Yanda bergegas keluar dari tembok tinggi terlebih dahulu, dan melarikan diri ke selatan. Pada saat yang sama, dia meneriakkan dengan keras hari yang baik, Chen Liang, Mu Jiangyu, Kaisar, dan pedang panjang, Yuer. Apa yang dia bacakan adalah 9 lagu, yang juga merupakan puisi yang memuji Kaisar Timur Tai. Secara alami, semua orang di Taiyiwei mengenalnya. Ketika Taiyiwei lain dan para prajurit mendengarnya melantunkan, wajah mereka juga menunjukkan ketegasan, dan pada saat yang sama mereka juga mulai melantunkan. Untuk hari-hari yang baik, Chen Liang, Mu Jiangyu, Kaisar ketika kamu membelai pedang panjang, kamu akan melihat Yuer. Semua kerumunan, seperti anak panah, mulai melonjak dan berkumpul menuju hal yang tak terelakkan. Dalam pertempuran antara dua klan, sangat sulit untuk dikerahkan saat pertempuran sengit, jika ada sedikit kesalahan, pasukan akan mundur. Di bawah bimbingan Yanda yang cermat, itu meningkatkan moral dan pada saat yang sama membuat garis depan menyusut dengan cepat, meskipun ada beberapa kerugian, itu tidak menyebabkan moral tentara menjadi tidak stabil. Melihat penampilan Yanda seperti ini, Su Yusen juga sedikit terkejut, Taiyiwei ini benar-benar memiliki bakat seorang jenderal. Posisi di mana Lin Hui ditempatkan menghadap ke selatan. Setelah Luo Zeng dan Lin Hui berurusan dengan dua gagak emas merah bersama-sama, dia mendengar perintah dari tembok tinggi, dia melirik sukuan, dan kemudian keduanya melihat ke atas bersama. 1. Di bawah kepemimpinan Yanda, Nenek Yan mengawal para pengrajin untuk terbang keluar,
Sukuan dengan cepat mengenali ayahnya, dan pada saat yang sama melihat Su Yuxue terbaring di belakang paman ketiga, tetapi dia masih tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Ketika Yanda bergegas keluar lebih dulu, suku Jinwu juga bergerak setelah mendengar berita tersebut. Gagak emas yang telah berkumpul dari segala arah juga mulai menyesuaikan arah mereka dan berkerumun menuju selatan. Gagak emas yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di sisi selatan, terutama gagak emas merah itu, hampir membentuk tembok tebal, berusaha mencegahnya agar tidak pecah. Menghadapi situasi ini, mata Yanda menjadi merah darah, bertepuk tangan, dan berteriak pedang. Petir hitam muncul dari atas kepalanya. Awan guntur ini adalah tokennya dari sisi lain. Dentur, diiringi semburan guntur, petir langsung meledak di depan Yanda. Semua Golden Crows hanya bisa merasakan mata mereka menyala, pedang besar penuh guntur muncul di depan Yanda. Ho ho ho. Begitu pedang raksasa itu muncul, ia mulai berputar dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama saat berputar, petir terus-menerus keluar dari awan petir, dan semua petir ini terendam dalam pedang raksasa berputar berkecepatan tinggi. Selama proses ini, beberapa Qi Jinwu dan Wu Jinwu mencoba bergegas menuju Yanda, menghentikan Yanda untuk menggunakan kekuatan gaibnya. Tapi mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Ketika mereka berada puluhan kaki dari Yanda, petir meledak dari dalam awan petir. Setiap gagak emas yang mendekati Yanda akan terbakar oleh petir. Sangat kuat. Ketika Luo Zeng melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba membeku. Dia melihat bahwa Yanda adalah Tai Yiwei bintang 5 menurut pembagian kekuatan super ini. Jin Lao seharusnya memiliki kekuatan yang sama dengan Yanda, dan Ming Wei bahkan harus lebih kuat. Tapi apakah itu Jin Lao atau Ming Wei, kekuatan yang mereka tunjukkan lebih lemah dari orang ini. Namun, karena Ming Wei adalah kepala sekte, dia seharusnya lebih kuat dari Yanda, hanya saja dia terlalu lama terjebak di dasar kekacauan dan kekurangan kristal dewa. Pedang pergi. Yanda dengan lembut mendorong pedang raksasa di tangannya. Menusuk. Pedang raksasa berputar berkecepatan tinggi, ditelan oleh lapisan gugusan guntur, meledak ke arah depan. Saat pedang raksasa itu terbang keluar, guntur jenuh yang tersembunyi di dalamnya terus menebas ke arah sekitarnya. Setelah guntur ini mengenai sepotong Golden Crow, mereka melompat lagi dan lagi. Area serangannya sangat luas, dan setiap bagian dari Golden Crow adalah bubuk hitam hangus. Sebagian besar gagak emas yang berkumpul di selatan terbunuh, hampir membentuk ruang hampa. Berjalan, Yanda berteriak keras. Di belakangnya, Su Yusen, Ni, Yan, dan pengrajin lainnya mengikuti dan berlari ke selatan. 1. Selanjutnya datanglah Tai Yiwei dan para prajurit yang menjaga kota Biyun. Ayo pergi juga, kata Luo Zeng pada Sukuan. Sukuan mengangguk, dan keduanya juga terbang, mengejar penyulingan keluarga Su. Semua prajurit bekerja sama dengan sangat baik, dan pengawal Tai juga mundur saat berperang, dan mundur dengan tertib ke selatan, mengurangi korban seminimal mungkin. Hanya dalam satu batang dupa, semua orang mundur dari kota Biyun, dan gagak emas yang padat mengikuti di belakang kota Biyun ini telah benar-benar berubah menjadi kota yang mati dan kosong. Dukun. Tapi kecepatan terbang klan Jinwu sedikit lebih cepat dari ras manusia. Mereka berubah menjadi awan dan terbang di ketinggian, kecepatan mereka jauh lebih tinggi dari ras manusia, sehingga mereka dapat dengan mudah mengejar kerumunan di belakang mereka. Namun, tujuan klan gagak emas juga untuk batu penyegelan, dan mereka tidak terlalu tertarik pada kehidupan Tai Yiwei dan para prajurit itu, jadi mereka terbang tinggi dan langsung pergi ke penyulingan keluarga Su. Melihat awan gelap yang dibentuk oleh gagak emas menutupi bagian depan tim, Yanda melompat lagi, menawarkan tokennya dari sisi lain lagi. Petir itu naik tinggi. Guntur seperti ular sanca terus bergerak di awan gelap, setiap guntur dapat menjatuhkan gagak emas yang tak terhitung jumlahnya. Dia menyeret sekelompok gagak emas kembali sendirian. Dua tembakan Yanda tak diragukan lagi sangat mendongkrak semangat. Banyak orang dalam barisan panjang terus menembak, melepaskan lampu pedang satu demi satu, mengenai gagak emas di langit. Orang menyebalkan berambut datar ini, tidak ada cara yang baik untuk bertemu dengan Tai Yiwei bintang 5. Selama kita mundur dengan tertib, kita akan dapat kembali ke benteng Sanhe dengan aman dan sehat. Benar-benar tidak ada yang perlu panik. Beban di hati semua orang sepertinya tiba-tiba dilepaskan. Jika paman ketiga dapat membawa Yuxue kembali ke benteng Sanhe, hidupnya akan aman. Sukuan juga menjadi optimis saat ini. Luo Zeng menatap gagak emas itu, tetapi ekspresinya tidak mereda sama sekali, dia hanya berkata ada yang salah. Ada apa? Sukuan bertanya dengan aneh. Jumlah gagak emas lebih sedikit kata Luo Zeng. Jumlah serangan pertama Golden Crows sebelum ini jauh lebih besar dari kali ini,
tetapi kebanyakan dari mereka terbunuh oleh formasi pedang 10.000 Yufeng. Kali ini Golden Crow menyerbu putaran demi putaran, meskipun banyak yang dibunuh oleh para prajurit, jumlah absolutnya masih belum sebaik terakhir kali. Dalam situasi di mana ribuan formasi pedang Yufeng dihancurkan oleh wanita bersayap itu terlihat sangat aneh. Jadi bagaimana jika jumlahnya lebih sedikit? Bukankah ini berarti jumlah burung ini tidak cukup? Tanya Su Quan. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, jika klan Gagak Emas tidak memiliki cukup dukungan, mereka tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk menghancurkan formasi pedang 10.000 Yufeng. Perilaku mereka lebih seperti memaksa kita keluar. Nyatanya, bukan hanya Luo Zeng yang mengetahui hal ini. Para penyuling itu, serta dua bersaudara Yan dan Yanda, mengetahuinya dengan baik. Suku Jinwu sama sekali tidak mudah untuk dilawan, perjalanan mereka kembali ke gunung dan benteng sungai sama sekali tidak semudah yang terlihat di permukaan. Mendengar analisis Luo Zeng, wajah Su Quan sedikit berubah. Apa yang harus saya lakukan? Di mana Luo Zeng tahu apa yang harus dilakukan, situasi ini hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu. Yanda di depan memblokir Gagak Emas di langit dengan kekuatannya sendiri, dan semua orang bisa bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Setelah tim diperpanjang, kecepatan melarikan diri juga menjadi semakin cepat. Burung Gagak Emas melayang di atas kepala semua orang, tetapi mereka berhenti terbang ke bawah dan mengikuti satu sama lain di udara. Setelah terbang seperti ini selama sekitar 1 jam, sudah ada gunung di depannya. Barisan pegunungan ini merupakan pertemuan antara pegunungan Lohu dan dataran Changlan, sehingga disebut juga punggungan Lohu. Sebelum mendekati Bukit Lohu, cahaya keemasan pucat bersinar dari kedalaman gunung. Melihat penglihatan di depannya, Nona Yan tiba-tiba mengerutkan kening, dan Yanda bahkan memerintahkan berhenti. Ketika semua orang mendengar perintah Yanda, mereka sedikit bingung. Jadi mengapa mereka berhenti di tempat hantu ini ketika mereka mengambil setiap nafas waktu mereka untuk melarikan diri dan naik ke surga? Gemerincing. Sekelompok gagak emas di langit juga menyebar, membentuk lingkaran besar dan mengelilingi semua orang. Cahaya keemasan yang dibiaskan dari punggung Bukit Lohu di depan menjadi semakin intens. Di bawah cahaya keemasan yang bersinar, ada beberapa helai bulu terbang keemasan pucat yang berterbangan tertiup angin. Setelah beberapa saat, 3 pasang sayap emas lebar naik perlahan dari Bukit Lohu. Di tengah sayap, ada wanita cantik yang mengesankan, mereka sangat mirip dengan wanita bersayap 2 yang menghancurkan formasi pedang 10.000 Yufeng sebelumnya, tetapi mereka jelas bukan orang yang sama. 3 wanita bersayap datang perlahan di udara, dengan senyum manis yang luar biasa di wajah mereka. Wanita terkemuka tidak memiliki pakaian di tubuhnya, hanya ditutupi oleh cahaya keemasan yang menyilaukan. Jika bukan karena sepasang sayap berdaging yang panjangnya sekitar 10 kaki, dia akan menjadi cantik-cantik di dunia. Perjalananmu telah berakhir, kata wanita bersayap 2 yang memimpin. Suaranya juga sangat indah, seolah-olah bisa membuat ekstasi, sangat enak didengar. Yanda berdiri di udara, meskipun matanya agak terkejut, tetapi wajahnya masih bertekad. Aku tidak menyangka bahkan monster besar Senes pun diberangkatkan kali ini. Terkejut, tanya wanita itu sambil tersenyum. Bersih dulu. Tentu saja, itu kecelakaan. Sebuah batu penyegel belaka tidak cukup untuk membuat suku Jinwu berperang, kan? Bahkan membiarkan Lady Fengnu berubah menjadi proyeksi kekecewaan ribuan mil jauhnya, menghancurkan ribuan formasi pedang terpencil, dapatkah Anda memberitahu aku alasannya? Tanya Yanda lagi. Bukannya Tiangong tidak memiliki modal untuk melawan Gagak Emas. Prefektur Guanshan tidak begitu penting bagi Tiangong, jadi ia hanya membangun benteng gunung dan sungai, di satu sisi dapat mengalami penjaga satu tertinggi, dan di sisi lain, ia juga dapat mempertahankan peluang. Nilai batu penyegel memang tak terukur, tetapi tidak cukup bagi orang Jinwu untuk menghargainya. Karena batu penyegelan ini sangat istimewa, kami bertekad untuk mendapatkannya. Wanita itu melanjutkan dengan senyum di wajahnya, sayang sekali membunuh semua orang ini. Serahkan batu penyegelan dan aku akan membiarkanmu pergi. Mendengar perkataan wanita bersayap 2 itu, semua orang terkejut. Tujuan terbesar dari orang-orang ini adalah untuk bertahan hidup dan kembali ke benteng gunung dan sungai. Adapun batu penyegel, meskipun bisa dikawal ke benteng gunung dan sungai, apa hubungannya dengan tentara di bawah, atau bahkan Tai Yiwei? Hanya saja bagi mereka untuk menebus kontribusi tambahan. Jika mereka tidak menyerahkan batu penyegel, mereka mungkin akan mati di sini. Tapi Yanda hanya tersenyum. Kamu tahu itu tidak mungkin, Tai Yiwei hanya punya 2 pilihan untuk tugas itu, selesaikan atau mati. Lalu orang-orang ini, apakah kamu juga ingin dikuburkan bersama mereka? Lanjut gadis Suangyi itu.
Para prajurit itu, termasuk beberapa pengawal Taiyi, berbisik, bahkan jika prajurit yang paling setia didorong ke jalan buntu, segala macam pikiran aneh akan muncul di hati mereka, lagi pula, hanya ada satu kehidupan. Yanda mengerutkan kening, wanita ini benar-benar licik, dia menggunakan cara ini untuk membongkar moral semua orang. Dia segera membuat keputusan di dalam hatinya, berhenti berbicara omong kosong dengan wanita ini, dan berteriak, "Saudara Yan, bawa patriark keluarga Su untuk pergi," dan Tai Yiwei lainnya membentuk formasi pedang. Penyihir ini bukan dari kita yang sama klan, dan mereka tidak akan pernah membiarkan salah satu dari kita pergi kehidupan manusia. Dengan keteraturan ini, tidak ada ruang untuk berbalik arah, tetapi juga menghilangkan ide kompromi. Senyum dingin muncul di wajah wanita bersayap ganda, jika itu masalahnya, maka kami tidak bisa menyalahkan kami. Harrier, Suzy, kalian berdua pergi untuk mengambil kembali batu penyegel. Setelah kata-kata itu jatuh, nafas mereka berdua meningkat tajam. Yanda tidak ragu sama sekali, dengan lambaian tangannya yang besar, guntur di atas kepalanya menyala, dan pedang raksasa itu muncul di depannya. Di sisi lain, Yan mengawal Su Yusen berkeliling di udara, dan terbang ke satu sisi, mencoba keluar dari penghalang ketiga wanita itu, tetapi pemimpinnya, wanita bersayap itu, sudah ada di depannya. Gagak emas yang tersebar di sekitar juga bergegas menuju kerumunan lagi, dan di punggung Bukit Lohu, bayangan merah yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan jumlah gagak emas merah lebih dari 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Melihat pemandangan ini, hati semua orang terus tenggelam. Meskipun Tai Yiwei membentuk formasi pedang di bawah perintah Yanda, mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak terhindar hari ini dalam menghadapi kerugian seperti itu. Yanda tidak menahan orang selain Tai Yiwei barusan, jadi Lin Hui berkata kepada Lucy dan yang lainnya, jika kamu bisa membunuh mereka, bubar dan lari saja. Target klan gagak emas bukanlah kamu, dan mereka mungkin tidak akan membunuh mereka semua. Tidak hanya Lin Hui, Tai Yiwei lainnya juga memecat bawahannya. Orang-orang ini awalnya datang dari ribuan mil untuk menjaga kota Biyun, tetapi sekarang kota Biyun telah ditinggalkan, misi mereka secara alami tidak ada lagi. Hati Sukuan tertuju pada Su Yuxue, dan melihat wanita bersayap mengejar ayahnya, dia bergegas keluar tanpa banyak berpikir. Sebelum bergegas untuk jarak tertentu, beberapa lampu emas telah ditembakkan ke arah Sukuan. Sambil menggertakkan giginya, Sukuan berguling ke depan, tetapi Wu Jinwu ini lebih fleksibel darinya, dan dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Pada saat ini, cahaya dingin tiba-tiba muncul di belakangnya, dan di bawah pedang panjang Luo Zeng, dia telah membunuh semua Wu Jinwu itu, dan pada saat yang sama dia mendengar Luo Zeng berkata, ikuti aku. Keduanya memisahkan diri dari kekuatan utama dan bergegas menuju selatan. Yang lain juga melarikan diri, tetapi mereka menuju ke barat, atau timur, atau bahkan menuju kota Biyun, bagaimanapun, jumlah gagak emas di sana paling sedikit, dan kemungkinan untuk keluar lebih tinggi. Beberapa orang melihat arah Sukuan dan Luo Zeng, masing-masing dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Ada iblis besar dari sarang dewa di punggung Bukit Lohu, dan ada begitu banyak Cijinwu, bukankah kematian harus pergi? Di sana, bersih dulu. Namun, sebagian besar Cijinwu langsung pergi ke Tai Yiwei. Luo Zeng dan Sukuan tidak terlalu menarik perhatian mereka, hanya beberapa dari mereka yang mengelilingi mereka. Kuek-kuek, 7 atau 8 Cijinwu melebarkan sayapnya dan bergegas ke Luo Zeng. Di mata mereka, kedua manusia yang baru saja memasuki sisi lain ini sama sekali tidak layak disebut, dan mereka dilenyapkan begitu saja. Tepat ketika mereka 7 atau 8 kaki jauhnya dari Luo Zeng tiba-tiba melihat ke atas, dan lampu merah di matanya tiba-tiba menyala. Jejak ketakutan besar menyembur keluar dari hati mereka, bahkan monster yang belum mengaktifkan kecerdasan spiritualnya masih akan merasa takut, belum lagi Cijinwu ini tidak lebih bodoh dari manusia. Saat Cijinwu ini panik, pedang panjang di tangan Luo Zeng tiba-tiba dibagikan. 6 pedang terlupakan. Busur cahaya pedang keluar dari ujung pedangnya. Perhitungan Luo Zeng sangat tepat, dan busur cahaya pedang hanya bisa membungkus kepala setiap Cijinwu, dan kemudian meledak seketika. Bum bum bum. Kekuatan mekar pedang Liu Yan sangat mengesankan, langsung menghancurkan kepala dan jiwa Cijinwu ini. Cahaya yang menyilaukan dan kekuatan yang menakutkan bahkan menarik perhatian pengawal Taiyi di kejauhan, dan mereka melihat ke sisi ini dengan keheranan di wajah mereka, masing-masing dari mereka cukup bingung. Tetapi di hadapan sejumlah besar Cijinwu, mereka tidak punya waktu untuk peduli satu sama lain. Setelah membunuh beberapa Cijinwu ini, Cijinwu lainnya juga tidak berniat mengejar dan membunuh keduanya, dan Luo Zeng dan Sukuan dapat lewat dengan lancar. Saat mereka terbang ke pegunungan,
suara retakan yang mengerikan tiba-tiba meletus di depan mereka. Api keemasan turun dari langit, apakah itu gunung, pohon atau batu, itu langsung menghilang setelah dibakar oleh api, gelombang udara yang panas menerpa, dan pipinya panas. Di sana, jauh di atas langit, Nenek Yan terjerat dengan seorang wanita dengan dua sayap. Dan wanita bersayap lainnya mengejar Su Yusen dan penyuling lainnya. Tingkat kultivasi penyuling digital keluarga Su dan Tiangong jauh lebih rendah daripada Nenek Yan, Yanda, dan lainnya. Dalam hal kekuatannya sendiri, dia kira-kira berada di antara Taiwei bintang 1 dan bintang 2, dan wanita bersayap itu adalah iblis besar yang keluar dari sarang ilahi klan gagak emas, dan dia bahkan lebih kuat daripada 5 bintang Taiwei. Su Yusen dan yang lainnya adalah lawan mereka. Wanita bersayap 2 itu bertemu dengan wajahnya di langit, dan seluruh tubuhnya bermandikan lapisan api keemasan dengan gelombang cahaya dari salah satu sayapnya, salah satu penyuling sudah terlibat. Bertemu, penyuling itu langsung dibakar menjadi abu. Melihat pemandangan ini, keluarga Su semakin ngeri, tetapi Yan dan Yanda sama-sama terjerat, bagaimana mereka bisa melawan monster besar ini. Beberapa penyuling di daerah itu masih ingin lepas dari tanganku. Serahkan batu penyegel, aku bisa memaafkanmu. Wanita itu tertawa dengan suara licik. Simpul, simpul, Su Yusen mengertakkan gigi dan berkata. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia memotong ide itu begitu saja. Keluarga Su telah memurnikan senjata selama beberapa generasi, dan selain satu formasi pemurnian artefak 9 takdir, ada juga formasi penghukum surga takdir 9. Formasi ini dapat memaksimalkan kekuatan senjatanya, dan mirip dengan Yu Jianyin, kekuatan formasi tergantung pada level senjata orang yang mengatur formasi, dan ada beberapa senjata bagus di tangan pengrajin, jadi kekuatan formasi 9 takdir surga tidak buruk. Suara mendesing. Saya melihat bahwa di bawah tangan Su Yusen, sudah ada susunan tambahan. Dia melemparkannya dengan ringan, dan 9 berkas cahaya melesat ke langit, dan rune padat langsung muncul di antara berkas cahaya ini. Kembali ke tempat dudukmu. Cabut pedangmu. Su Yusen berteriak keras. Master pemurnian Tiangong memimpin arai pemurnian 9 takdir sebelumnya, dan arai surga penghukum 9 takdir ini serupa. Mereka masuk ke sinar cahaya untuk pertama kalinya, dan mengeluarkan pedang panjang mereka satu demi satu. Sinar cahaya itu gema pedang panjang segera setelah itu, cahaya yang bergetar terpancar, dan kekuatannya melonjak. Susunan pedang belaka, wanita bersayap itu melirik dengan santai. Mereka yang keluar dari sarang dewa memiliki kesombongan yang unik terhadap umat manusia. Mereka memang milik klan gagak emas, tetapi mereka dianggap sebagai makhluk paling sempurna di antara klan gagak emas, baik itu bakat atau kekuatan, mereka jauh lebih kuat dari manusia yang sama, belum lagi basis kultivasi orang-orang ini, tidak tinggi. Dia mengepakkan sayapnya dengan ringan, dan bulu-bulu emas itu diwarnai dengan api ilahi yang mengepul, dan mereka menembak ke arah formasi pedang. Bagaimanapun, Su Yusen juga merupakan karakter di satu sisi, dan dia tidak panik di hadapan monster besar yang jauh lebih kuat dari dirinya. Disarai di tangannya tiba-tiba berputar, dan sinar lampu hijau menyatu. Pedang panjang tingkat terendah di tangan para pengrajin ini semuanya adalah Xuanzun Daobao kelas 1, Su Yusen dan beberapa pengrajin di Tiangong juga memiliki Daobao dari sisi lain, kekuatan yang diberikan memang mengesankan. Bangkit, di bawah kumpulan sinar cahaya, itu langsung berubah menjadi perisai hijau besar, yang terletak di atas kepala semua orang. Bersih dulu. Bang bang bang. Bulu-bulu emas itu mengenai perisai hijau besar, membuat suara teredam, dan semuanya dicegat oleh perisai besar itu. Api keemasan murni bersirkulasi beberapa kali di perisai hijau, tetapi juga diam-diam padam. Oh, ada sedikit keterkejutan di mata wanita bersayap itu. Dia tidak menyangka bahwa beberapa pengrajin di daerah itu dapat memblokir api dewa unik suku Jinwu. Formasi besar ini memang memiliki beberapa keterampilan. Para penyuling itu telah mencapai gerbang-gerbang hantu, dan di bawah perlindungan formasi 9 takdir menghukum surga, mereka bisa dianggap bernapas lega. Namun, dengan tatapannya, sebuah cibiran langsung muncul di wajahnya. Formasi besar ini membutuhkan 9 orang, kan? 8 orang membentuk formasi, hehe cacatnya tidak kecil. Mendengar kata-kata wanita dengan dua sayap, ekspresi Su Yusen tiba-tiba berubah. Kali ini untuk menyempurnakan Feng Shi, keluarga Su mengirimkan total 6 penyuling, dan Tiangong mengirim 3, sehingga mereka dapat memimpin formasi penyempurnaan Jiuyuan. Tapi saat mereka kabur barusan, seorang penyuling sudah tumbang, mereka memang kehilangan 1 orang, dan hanya tersisa 8 orang. Membentuk formasi dengan 8 orang memang agak enggan,
setidaknya kekurangannya akan jauh lebih besar. Sekarang penyihir bersayap dua bisa melihatnya sekilas. Wajah Su Yusen tentu saja tidak tampan. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan, hehe. Ketika wanita itu mengangkat tangannya, aliran cahaya aneh tiba-tiba muncul di langit, dan api kemasan jatuh dari cahaya itu. Setiap api ilahi adalah keberadaan yang mematikan, selama mereka terkontaminasi sedikit saja, mereka akan menjadi abu. Su Yusen juga tidak punya waktu untuk merawatnya, jadi dia hanya bisa bertahan saat ini, berharap Yanda, Nenek Yan bisa menyelesaikan lawannya, dan berbalik untuk menghadapi gadis iblis ini. Tapi gadis iblis besar Senes lebih unggul dari Tai Wei dalam hal kekuatan dan status, kedua bersaudara itu mungkin tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Berdengung. Perisai hijau besar terbuka lebih jauh lagi, melindungi 8 orang di bawahnya. Api ilahi emas berguling dan berguling di atas perisai sampai menghilang. Setelah beberapa saat, pelat formasi di tangan Su Yusen memancarkan cahaya merah redup, dan ada satu orang yang memimpin formasi, dan konsumsi kristal ilahi dalam formasi ini beberapa kali lebih besar. Dia mengertakkan gigi, dan menuangkan ribuan kristal ilahi ke dalam pelat formasi. Hei, di mana Su Yuki? Orang itu belum pernah melihat. Orang itu tidak pernah terlihat pada saat-saat kritis. Anggota keluarga Su juga tahu bahwa itu bukanlah pilihan untuk bertahan. Su Yuki juga datang ke kota Biyun. Meskipun Su Yuki terkenal di keluarga Su, jika mereka dapat mengisi lowongan terakhir saat ini, mereka mungkin akan bisa bertahan baru keluar dari kota Biyun. Orang ini tidak tahu kemana dia menyelinap. Su Yusen melawan untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba membalik susunannya, dan perisai hijau besar itu terbalik, dan pedang hijau panjang muncul darinya, menembak ke arah wanita bersayap dua itu. Namun, formasi besar yang dipimpin oleh 8 orang tidak hanya memiliki celah pertahanan yang cukup besar, tetapi juga memiliki kekuatan serangan balik yang jauh lebih lemah. Wanita bersayap ganda itu hanya tersenyum ringan, dia bahkan tidak mengelak atau mengelak, dia hanya melilitkan sayap emasnya ke sekeliling dirinya, dan sayap itu benar-benar memblokir pedang panjang hijau itu. Dia tidak terluka sama sekali, hanya beberapa sayap emas yang jatuh. Luo Zeng dan Su Quan bersembunyi di hutan tidak jauh, di bawah pembakaran api ilahi itu, hampir semua batu dan pohon di sekitarnya benar-benar musnah, dan lapisan tanah hitam besar terbentuk, hanya bagian kecil ini hutan yang selamat. Formasi besar 9 takdir menghukum surga membutuhkan 9 orang untuk mengaktifkannya. Hanya ada 8 dari mereka, jadi kekuatannya sangat berkurang. Spanduk guru, aku ingin pergi ke sana. Su Quan tahu bahwa kekuatannya sama konyolnya dengan semut di depan bansi bersayap dua. Tapi bagaimanapun juga dia adalah anggota keluarga Su, dan dia sangat familiar dengan formasi ini, jadi dia masih bisa mengisi kekosongan di depannya. Jika dia bisa bergabung, kekuatan formasi besar ini lebih dari 2 kali lipat. Terlebih lagi, Su Yuxue masih tidak sadarkan diri dalam formasi besar, ayahnya, paman kedua, paman ketiga juga ada di antara mereka. Tidak peduli ada konflik besar antara Su Quan dan Su Yusen, bagaimanapun juga mereka masih ayah dan anak, dan adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa mereka tidak khawatir. 2760